Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Den Aprianto dari Program Studi Peternakan Angkatan 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan kualitas daging ayam broiler yang baik dan kualitasnya yang tidak baik di Pasar Megasakti di Kabupaten Musirawas. Untuk keseruannya bisa kita lihat video selanjutnya. Baik, saya berada di Pasar Megasakti. Sekarang ada di situ pedagang ayam broiler. Lihat bahwa Pak, ini untuk daging ayam ini udah lama kualitasnya? Datangnya udah dari pagi atau? Oh, dari pagi. Dari pagi. Sekitar jam 6. Jam 7. Jadi bisa kita lihat bahwa kalau misalnya daging ayam kalau udah lama itu mengalami yang pertama ya kering karena di di luar ruangan dan juga panas. Lalu juga sebenarnya daging juga masih bagus karena bisa layak dikonsumsi. Jika ayam ini didiamkan selama 1 hari lebih, kemungkinan bisa lembek. Teksturnya juga lebih kenyal. Mungkin itu yang dapat bisa dilihat bahwa untuk aromanya itu masih bagus. Baik, ini adalah kondisi daging ayam yang masih segar, namun nanti saya akan diamkan beberapa jam di atas suhu atau tidak dalam pendinginan, jadi pada suhu ruang yang terbuka. Kita lihat perbedaannya beberapa jam kemudian. Baik, inilah kondisi daging ayam setelah didiamkan di ruangan terbuka selama kurang lebih 6 jam. Begini kondisi daging ayamnya saat ini. Untuk teksturnya itu lembek, beda yang kayak tadi itu sedikit kenyal, sekarang udah lembek. Terus warna dagingnya ini pucat ya, tidak seperti tadi yang daging segar. Dan juga untuk baunya itu sedikit bau busuk karena mungkin udah didiamkan di ruangan terbuka, apalagi cuacanya tadi lumayan panas. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya terkait dengan perbedaan daging segar dengan daging tidak segar. Terima kasih. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Lalu kenapa kalkun memiliki protein dan kolesterol yang lebih tinggi dari yang lain? Dari yang lain ini maksudnya unggas lain ya. Dan kenapa bebek memiliki lemak dan kalori yang lebih tinggi dari unggas lain? Nah, untuk menjawab tersebut, bahwa dari Journal of Food Science, Effect of Dietary Metabolism, Energy for Deposition and Meat Quality in Turkey, bahwa kalkun ini memiliki protein tinggi disebabkan oleh struktur ototnya yang terdiri dari myofibril yang penting untuk pergerakan dan fungsi otot. Selain itu, kolesterol pada kalkun sebagian besar terkonsentrasi pada bagian dada dan paha dengan kadar yang relatif tinggi dibandingkan dengan unggas lainnya. Lalu mengenai pertanyaan tentang bebek tadi, mengutip dari United States of Department of Agriculture, bahwa bebek memiliki lemak yang lebih tinggi karena pola makan yang berbeda. Bebek sering diberi pakan yang kaya akan energi dan lemak untuk meningkatkan produksi daging. Kandungan kalori pada bebek juga lebih tinggi karena adanya lemak yang tersimpan dalam daging dan kulitnya. Begitu tadi menjawab pertanyaan mengenai ayam kalkun dan bebek. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.